Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kita bisa bertemu kembali bersama Bapak Rohiman dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan Bapak harap kalian selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah selesai. Seperti biasa, Bapak selalu menghimbau kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya, ketika kalian ingin berjalan-jalan ataupun ketika kalian ingin menyapa teman-teman kalian, mengobrol, silahkan menggunakan masker ya, ataupun menggunakan face up. Kemudian setelah itu silakan kalian selalu rajin mencuci tangan ya, karena awal dari penyakit itu berada di tangan. Karena apa yang kita makan tentunya dipakai dengan tangan. Jadi silakan kalian selalu cuci tangan sebelum makan ataupun sebelum beraktivitas ya. Dan selalu menjaga jarak dengan teman-teman kalian ataupun dengan orang yang belum kalian kenal, seperti itu ya. Itu yang Bapak harapkan. Dan untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks editorial ya. Untuk di pertemuan yang kedua ini masih sama untuk materinya, tetapi untuk bagian materinya yaitu ada berbeda ya, perbedaan materi ke bagian materinya. Dan untuk materi yang bahkan Bapak sampaikan di pertemuan kedua kali ini yaitu untuk kelas 12, yaitu tentang teks editorial, yaitu pada bagian struktur dari teks editorial. Struktur teks editorial, tentunya dalam teks editorial ini terdapat struktur ya, terdapat struktur. Struktur dalam teks editorial ini terbagi ke dalam beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu adalah pembuka dari suatu persoalan aktual yang ditulis, sehingga pengenalan isu dalam paragraf sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal kepada pembaca ya, tentang opininya ataupun tentang fakta-fakta yang telah tersusun, seperti itu. Itu adalah pengenalan isu ya, yang telah disampaikan, seperti itu. Kemudian setelah kalian mengetahui atau mengenali isu-isu yang terdapat dalam teks editorial atau teks berita yang telah kalian dapatkan, silakan kalian juga kenali penyampaian argumen-argumennya. Untuk yang kedua yaitu bagiannya penyampaian argumen-argumen ya. Jadi silakan kalian cari penyampaian argumen-argumennya dalam bagian tersebut ya, dalam bagian berita tersebut ya. Dalam bagian berita tersebut tentunya ada penyampaian argumen-argumen, merupakan tanggapan dari penyusun media yang bersangkutan ya, mengenai kejadian, peristiwa ataupun persoalan yang sedang disoroti dalam teks editorial ya, seperti itu. Jadi argumennya seperti apa sih tentang teks editorial ini atau tentang teks berita ini ya, sehingga kalian dapat mengetahui bahwa penyampaian argumen tersebut itu sudah sesuai atau tidak kalian setujui ya. Dan silahkan kalian bisa mengapresiasinya ya, seperti itu. Kemudian untuk yang bagian ketiga yang terakhir yaitu kesimpulan, saran ataupun rekomendasi ya. Kesimpulan, saran ataupun rekomendasi itu pada bagian terakhir ya, pada bagian yang ketiga yang dapat dikatakan menjadi sikap
akhir, saran, kesimpulan maupun rekomendasi dari informasi yang telah dikomentari. Dari dari fakta, kemudian opini yang telah disampaikan dalam suatu berita, silakan kalian juga analisis pada bagian yang keduanya. Apakah argumen-argumen yang terdapat dalam redaktur tersebut juga sesuai atau tidak dengan kenyataan? Kalau seandainya tidak sesuai, kalian bisa menyatakan ketidaksetujuannya seperti itu dan memberikan kesimpulan dan saran serta rekomendasi yang seharusnya seperti apa. Itu adalah teks editorial. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu untuk pembelajaran yang selanjutnya yaitu saran atau rekomendasi yang baik. Tentunya dalam suatu teks editorial kita memberikan saran ataupun kita memberikan komentar dan rekomendasi tidak serta-merta ya langsung menggunakan bahasa yang kita inginkan, tetapi menggunakan bahasa yang sopan juga seperti itu dan menggunakan tata cara tertentu ya. Nah, beginilah tata cara ataupun saran atau rekomendasi yang baik ya, seperti ini. Saran rekomendasi yang baik yaitu benar-benar dapat menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya. Jadi bukan untuk memperkeruh masalah, tetapi memberikan usulan terhadap masalah yang terjadi sehingga apa yang telah dilakukannya atau apa yang telah terjadi dalam teks tersebut bisa kita perbaiki seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu bersifat praktis atau dapat dipraktikkan, tidak hanya teori ya. Maksudnya tidak hanya berupa teori, yaitu ketika kita menganalisis suatu kesalahan yang terdapat dalam suatu berita atau teks editorial berupa kebahasaannya, kita dapat menjelaskan ya bahwa contohnya ketika ada salah penulisan kata ataupun salah penggunaan tanda baca, itu bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa kita jelaskan dan bisa kita praktikkan. Dan seharusnya tidak seperti ini contohnya, karena kalimat yang pertama dan yang kedua itu tidak nyambung, contohnya seperti itu ya. Itu bisa kalian komentari dan bisa kalian berikan solusinya. Jadi kalian tidak hanya mengomentari saja, tidak seperti netizen yang selalu memberikan komentar tetapi tidak memberikan solusi ya. Jadi kalian berikan solusinya seperti apa dan nanti akan diterima seperti itu. Itu adalah saran atau rekomendasi yang baik ya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk dari saran dan rekomendasi yang baik, yaitu ditunjukkan gambaran khususnya. Bagaimana langkah dan caranya, tidak hanya berupa gambaran umum ya. Tadi seperti tadi ya. Jadi tidak hanya dengan mengkoreksinya, tetapi dengan memberikan penjelasan ya tentang caranya seperti apa ya. Jadi harus seperti apa, itu kita harus punya gambaran tersendiri ya. Seperti itu. Nah, itu adalah materi yang terdapat dalam teks editorial ya. Bagaimana cara memberikan saran atau rekomendasi yang baik serta struktur dalam teks editorial ya. Jadi tidak serta-merta kita memberikan saran dan rekomendasi, tetapi ada cara-cara tertentu yang baik untuk kita lakukan dalam memberikan saran dan rekomendasi. Nah, untuk materi yang untuk tugas yang Bapak akan sampaikan untuk pembelajaran hari ini, silakan kalian kerjakan, yaitu analisislah struktur yang terdapat dalam teks berita yang sebelumnya, di tugas yang sebelumnya kalian cari ya, dan berikan saran terhadap isi dan kebahasaan yang terdapat dalam berita tersebut. Apakah kebahasaannya itu sudah sesuai dari tanda baca, kemudian dari kalimat-kalimatnya,
apakah terdapat tipografi atau tidak ya. Silahkan kalian tulis ya. Tipografi itu adalah kesalahan penulisan ya. Jadi silakan kalian tulis ya. Seperti apa dan baiknya itu seperti apa ya. Nah, baik, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas atas perhatiannya ya. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran hari ini telah selesai. Dan Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.